dalam rangka Road to Christmas hari ini kita perjalanan kunjungan kedua, kita akan mengunjungi Oma Teresia di daerah Kampung Jembatan. Bawa mamahnya, mamahnya dulu udah hampir stres. Jadi setelah menunggu gitu kan. Hai Sia. Halo Mas. Rame-rame tak? Iya. Iya Mas. Udah berapa tahun nggak ketemu Mama? 2 tahun ya Kak? 2 tahun. Ketemu dong. Ketemu di Zoom. Ketemu di Zoom. Halo Mama. Halo Kak Desri. Halo. Terima kasih udah berkunjung. Bingkisan dari panitia Natal GKKD Jakarta. Desran. Nggak apa-apa nangis Oma. Memang luar biasa. biasa. Apa nih kesaksian ceritanya? Iya bebas. Kita berkunjung kepada beberapa jemaat, tidak bisa semuanya kita kunjungi ya. Tapi kunjungan ini juga berarti mewakili mengunjungi jemaat-jemaat yang lain gitu ya. Ya, jadi Oma ya dapat berkat dikunjungi oleh kita, tapi jemaat yang lain juga diberkati karena Tuhan mengasihi semua gitu ya. Dan kita kunjungan ini dalam rangka program yang kita sebut Roadway to Christmas, jalan menuju Natal, untuk menunjukkan Tuhan peduli kepada semua umatnya dalam rangka Natal ini, karena kedatangan Yesus ke dunia ini karena kepedulian kepada kita manusia gitu ya. Nah, karena itulah berita sukacita tentang kedatangan Yesus itu kita ingin meriahkan dengan kesaksian-kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada manusia, kepada umatnya. Khususnya di zaman pandemi. Khususnya di zaman pandemi ini. Ini memang yang luar biasa ya buat saya. Ya. Waktu pas pandemi itu kan memang keadaannya semuanya goncang ya Bang. Mau nggak mau kita kan juga ikut tergoncang gitu. Pekerjaan nggak ada, terus apa namanya, tapi saya tetap harus keluar saat orang stay at home. Saya keluar harus kerja kan, harus mencari di lingkungan memang lingkup yang banyak orang yang terpapar. Yo. Tiga orang kami di klinik itu, satu udah kena memang. Ya, dokter yang laki sudah kena itu, jadi dia masuk rumah sakit. Nah, tinggal saya kan berdua bergumul, gimana ya, harus kita tutup atau bagaimana. Tapi yang luar biasa, dulu belum vaksin tuh. Tapi saya langsung bilang, selalu saya kalau keluar rumah tuh saya bilang, Tuhan yang kasih imun saya, Tuhan tutup bungkus. Selama perjalanan, anak-anak yang di rumah yang ditinggal juga saya bilang, serem banget kan waktu itu, gak ada yang keluar sama sekali tuh, tahun ya, tahun di klinik juga begitu, banyak yang terpapar langsung diangkat sama Satgas. Saya sempat bimbang tuh, saya bilang aduh gimana ya kalau saya memang harus, ya sudahlah, saya bilang lebih baik saya ada prinsipnya begini, mati dalam berjuang gitu ceritanya kalau ke dunia gitu. Mungkin Tuhan tempatin saya di sini harus berjuang demi mereka nih yang di rumah, saya mesti keluar gitu. Tapi luar biasa emang Tuhan deh, bener deh. Saya nggak kena penyakit sampai selesai vaksin. Sampai sekarang juga, baru kemarin sih 2 hari, cuman karena masih posisi klinik dalam sweeping gitu, masih agak terlalu riskan, jadi bukanya sebentar, ini apa namanya. Luar biasa pokoknya Tuhan saat itu tuh saya benar-benar ngerasain penyataan Tuhan. Karena saya lihat orang di depan mata saya, makanya saya bilang, jangan bilang nggak percaya, lihat aja tuh anak yatim banyak. Orang yang bergelimpangan tuh depan mata saya itu banyak Kak. Jadi sedih banget loh kayak waktu itu. Sedihnya gini, Tuhan terima kasih banyak gitu loh. Gak ada sakit apa, gak ada sakit apa itu saya. Jadi gitu. Sama kemarin itu puji Tuhan nggak terpapar ya? Enggak. Walaupun belum divaksin ya? Belum divaksin waktu itu. Sudah Sini aman ya? Aman. Karena harus melani. Iya, enggak. Cuman saya bilang, Sudah ada dokter pokoknya ya terpapar.
Pokoknya dengan umur segini kan riskan banget ya. Dan dokternya mungkin lebih muda kali ya dari Oma. Iya, 54-an. Kena Cuma dia ya. ada diabetes. Kalau yang dokter yang satu lagi enggak. Tapi gimana dokternya? Kenapa? Dokternya sembuh nggak akhirnya diabetes? Sembuh. Nah, itu bergumulan lagi. Dia udah sembuh kan dia kalau mau maksudnya dia kan membawa ya itu udah pernah kena satu ruangan begini saya berat kayaknya ingatnya cuma ke atas gitu. Tuhan tolong gitu. Itu bungkus saya nggak mau istilahnya, saya nggak mau deh istilahnya kalau mau milih gitu, saya nggak mau mati dalam keadaan begini, saya bilang masih banyak yang harus ini, lalu dengar berita banyak yang mati dari teman kita ya. Iya. Terus saya tolak, saya bilang ya itulah begitu luar biasa deh Tuhan beneran. Tuhan ajaib. Dari pulang naik ojek pakai surat jalan begono begini gitu, cuman gitu. Kalau di sini juga ada ini saya gerakin vaksin ibu semuanya. Berapa jauh ke klinik Oma? Jauh kan di Jatiwaringin, Oh iya jauh. jauh naik ojek 28.000 Lewat jauh. Raden Intan ini. Iya lurus Iya, lurus. di masuk ke Jauh. Jati Jauh. jauh. Itu setiap hari luar biasanya gitu ya. Di sana tuh udah paling tua ya, tapi ya Tuhan lindungi bener-bener itu kesaksian yang saya kayaknya nggak habis pikir gitu ya. Kok bisa gitu ya dalam keadaan yang begitu. Itu aja Bisa, kalau dari karena Oma Mas- percaya Tuhan. Amin. Iya. Iya kan? Doa kan percaya sama Tuhan. Doanya udah pokoknya, Iya. pokoknya aku maju Tuhan, Iya. bersama Tuhan tuh aku pasti bisa. Iya. Kalau Tuhan izinkan, kalaupun harus saya tepar di sini, ya sudah lah memang saya Jangan udah bikin beneran. Oma. Iya. Udah Iya. penguatan juga dari itu ya. Maksudnya ya kalau kita doa ya waktu itu doa pandemi berapa tahun tuh ya. Ini tuh saya aduh bener-bener itu saya tersempurnakan Tuhan bener-bener. Pokoknya Indonesia tuh harus bebas. Iya. Amin. Amin, beneran. Saya lihat pakai kepala sendiri itu, aduh sekarang walaupun bukan di rumah sakit ya, itu baru di klinik. Beneran mah gitu penyataan Tuhan mah. Oma, apa yang jadi kerinduan nih dari Tuhan yang Maha Kuasa itu yang sudah menolong Oma melewati masa pandemi kemarin? Di klinik, ketika orang harus di rumah, malah yang bekerja di rumah sakit, klinik harus kerja kan? Iya. Nah, dia Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan nanya nih, Tuhan datang malam ini di sini, Oma mau apa? Menurut saya cuma istilahnya ya seluruh anak-anak ini cucu ya Ya, melayani Tuhan. haleluya. Sedangkan selama ini kan mungkin ya udah tahu gitu loh. Ya, biarlah saya selalu doakan anak saya itu mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan, menemukan kembali cinta mula-mula yang jadi kebanggaan saya dulu. Iya ya. Bisa Iya. ini Yes. melayani Tuhan. Istilahnya semuanya dari Tuhan deh, walaupun kita Iya, sebenarnya iya. nggak bisa apa-apa, saya juga nggak bisa apa-apa ya. Ya terserah deh, jalan-jalan aja seperti air mengalir. Kita kayak gini ya, istilahnya pengennya ya anak-anak semuanya gitu. Itu Tuhan sembuh gitu. Amin. Karena saya kan udah setiap tarungannya luar biasa itu. Jadi Oma umur berapa kan? 64 bang. Jadi 64. Wah, luar biasa masih kerja ya. masalah apa namanya rumah terselesaikan. Saya juga kemarin istilahnya di tengah keluarga udah jadi saksi bang yang istilahnya saya tunjukin pentingin datang ya kita sharing. Mudah-mudahan nih saya selalu berdoanya saya begini, mudah-mudahan ini satu-satunya jalan mereka menerobos mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Makanya selalu, tapi jujur aja dari pengalaman saya sendiri, jadi saya cerita harus siap istilahnya pikul salib sekali diri kan gitu ya bang, harus begitu. Cuma saya begitu harus siap dunia. Sama Amin, Oma benar. kan, jadi yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, Iya. keluarin kata-kata Saya firman kan dulu nggak Tuhan. bisa ngomong ya kak. Perasaan bener-bener bingung. Dulu nggak bisa ngomong ya, sekarang susah berhenti ya. Sekarang udah biasa ya. Dulu sebelum ngikut Tuhan masa lalunya Oma tadi ada sedikit diceritakan. Iya. Jadi nggak bisa ngomong. Oh nggak bisa ngomong. Karena saking kayaknya blue gitu. Kan nemu. Ya memang Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Jaminan buat kehidupan kita. Karena dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Jadi setiap orang yang punya persoalan kehidupan berbeban berat, kalau datang kepada Yesus, Tuhan akan memberi kelegaan. Ya. Saya hari Sabtu lalu baru pulang khotbah dari Batam, diundang untuk khotbah Natal di Batam.
Lalu saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, gembala dari salah satu gereja di Batam. Dia cerita bahwa banyak berjumpa dengan orang-orang yang punya masalah berat, terikat dengan berbagai macam hal, dan hidupnya hancur banget gitu ya, karena berbagai persoalan yang pelik sekali. Kalau diceritain kita kayak nggak percaya ada ya masalah kehidupan orang kayak gitu. Tapi orang yang hancur hidupnya gitu dan mengalami kepahitan yang luar biasa, dia bilang semuanya dilepaskan oleh Tuhan. Nah, dia cerita ke saya, mereka didoakan dilepaskan Tuhan itu nggak susah-susah doainnya. Saya sendiri, dia bilang, di si pendeta itu kan, saya sendiri juga terheran-heran melihat bagaimana mereka dijamah Tuhan dan dilepaskan Tuhan. Terus saya tanya kuncinya apa? Simpel aja, saya hanya percaya kepada nama Yesus. Dan saya waktu mau mendoakan mereka, ya hanya menyebut nama Yesus. Dan nama itu nama yang berkuasa memulihkan dan melepaskan orang. Dan dia tunjukin ada satu wanita yang dia ceritain ke saya, singkat cerita, pokoknya wanita itu penuh dengan kepahitan, luka batin karena lahir dari keluarga yang sangat luar biasa rusak, dan wanita itu juga banyak mengalami tanda kutip ya istilah itu sekarang itu pelecehan seksual gitu ya, sehingga penuh dengan kepahitan, mukanya tuh sangat penuh kemarahan dan kebencian. Tapi dia bilang didoakan lepas, dan dia tunjukin ke saya, ini nih, saya foto wanita itu tuh. Lihat wajahnya sudah cerah, wajahnya sudah cantik, bilang. Dulu serem banget ini katanya. Si pendeta bilang. Nah, yang saya mendengarnya luar biasa adalah dia bilang, saya tiap bulan dihantarkan orang, ada 15 orang tiap bulan, dia bilang, orang-orang bermasalah kayak gini, dan semuanya dijamah Tuhan ya. Nah, saya waktu dengar itu, ternyata banyak sekali ya orang-orang bermasalah kayak gitu. Nah, Oma dengan pengalaman bagaimana Tuhan sudah memulihkan Oma, menjamah Oma, kita doakan nanti dipakai Tuhan ya. Amin, amin. Itu lebih lagi, Oma tadi punya keyakinan iman seperti itu, Tuhan bisa pakai Oma menolong orang-orang yang hidupnya masih punya masalah. Gunakan nama Yesus saja, nama yang penuh kuasa, nama yang berkuasa. Memang dalam mengatasi masa pandemi ini, kita di satu sisi diberi pengetahuan menjadi orang bijak, ya, gunakan masker, jangan pergi ke tempat yang berbahaya gitu kan. Nah, itu orang bijak. Berkerumun. Nah, karena pengetahuan dan pengertian yang diberikan Tuhan. Nah, Amsal 22 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kita gunakan masker ini ya, menghindari kerumunan, divaksin, itu sikap sebagai orang bijak ya. Tetapi bukan berarti kita jadi bijak itu menjadi takut. Nah, memang ada bahaya dalam seperti tadi kesaksian Oma tadi bilang, tetapi kita bukan hanya sebagai orang bijak, jadi tidak hanya berpegang Amsal 22 ayat 3 ini, tapi kita juga adalah orang yang beriman kepada Tuhan ya. Mazmur 91. Nah, tadi Oma mengalami Mazmur 91. Jadi kalau sekarang Oma pakai masker ini Oma mengikuti nasihat firman Tuhan Amsal 22 tadi ayat 3. Tapi tadi kesaksian Oma lagi pandemi, udah umur segitu, masih kerja di rumah sakit, Oma dilindungi Tuhan, itu membuktikan janji Tuhan Mazmur 91 yang ayat 1 dan 2 berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi Oma orang yang hidup dalam lindungan Tuhan, bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Jadi terus pegang keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, keyakinan akan perlindungan Tuhan, dan selalu berkata tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kalau Oma terus imani itu, Oma akan mengalami ayat 3-nya, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi itu terjadi kalau Oma memberikan diri berlindung pada Tuhan. Ya, kita ini juga walaupun pakai masker ini, kita tidak berlindung pada masker. Ini kita lakukan sebagai orang bijak, tapi hati kita berlindung pada Tuhan. Perteduhan kita adalah Tuhan. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi Oma terus jaga hati melekat kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan, ya. Bawa anak-anak semua, cucu-cucu untuk hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau Oma berdoa, kalau hati yang melekat pada Tuhan, berseru aja Tuhan jawab. Ya, istri saya kadang-kadang bilang, waduh, aku dalam hati pengen ini, Tuhan jawab. Dalam hati aku berkata, Tuhan seandainya begini, Tuhan jawab. Nah, kalau orang hatinya melekat kepada Tuhan, dia nyeletuk aja tuh Tuhan jawab. Ya, jadi karena itulah kita orang percaya harus jaga perkataan kita, gitu ya. Harus jaga lidah kita. Lagi susah jangan, aduh hidup susah, aduh gitu. Jangan bilang hidup susah. Ya tetap bilang, Tuhan aku percaya aku dipelihara engkau. Hati melekat kepada Tuhan, seruan didengar oleh Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, jadi Oma kalau punya pergumulan apa hari ini, kerinduan apa hari ini, Tuhan Yesus berkata, berseru, dan Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lalu ayat terakhirnya berkata, dan ini buat Oma yang sudah lanjut usia, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan ingin menunjukkan kepada Oma keselamatan daripadanya, bukan hanya buat hidup Oma, tapi buat hidup saudara-saudara Oma yang tadi Oma ceritakan, dan buat hidup anak cucu Oma. Tuhan ingin perlihatkan keselamatan daripadanya. Jadi Oma diberikan panjang umur,
dikenyangkan dengan panjang umur, tapi Tuhan ingin perlihatkan keselamatan daripada dia itu kepada banyak orang, dan Oma melihat itu ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana Tuhan menyelamatkan banyak orang. Tapi Tuhan minta teruslah hati melekat kepada Tuhan. Dan kita dalam rangka Natal merayakan kelahiran Yesus. Dalam mimpinya Yusuf ketika berniat menceraikan Maria yang dituliskan di Matius pasal 1, malaikat Tuhan mendatanginya dalam mimpi dan berkata, jangan ceraikan Maria, anak dalam kandungannya itu anak laki-laki dan dinamakan Yesus, Yehosua, artinya Allah penyelamat. Jadi kita dalam rangka Natal ini mengingat Yesus yang datang, itu dia adalah Allah penyelamat. Dia rindu menyelamatkan umat manusia, karena itu dia datang ke dunia. Karena itu tadi kerinduan Oma untuk saudara-saudara Oma itu selaras, dan anak-anak dan cucu itu selaras dengan maksud kedatangan Tuhan ke dunia ini, menjadi penyelamat, juru selamat bagi banyak orang. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ya, semua janji Tuhan itu indahnya dia bilang pada waktu kita setiap kali perjamuan kudus, dia bilang ini darah perjanjian baru dan kekal. Jadi sebenarnya semua janji Tuhan itu dimeteraikan sudah dengan darahnya sendiri. Kalau kita beli meterai kan, supaya suatu dokumen sah. Nanti kalau terjadi pembelian tanah itu atau nanti itu kan pakai dokumen semua ya, Oma. Tapi kalau janji Tuhan di firman Tuhan itu dia meteraikan dengan darahnya sendiri. Darah anak domba Allah. Dan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Jadi kalau dia berkata tadi tentang Mazmur 91, dia berkata tentang aku Allah Immanuel, dia katakan itu aku Yesua, ya juru selamat, ya. Itu semua dan semua janji dalam yang dia sampaikan nama Allah itu dimeteraikan dan itu terjadi dalam nama Yesus. Itu doa kita bersama-sama malam ini menopang Ibu nanti ada Pak Anta ya, dengan CBC-nya kita angkat satu pujian ini dulu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kata-kata dalam pujian ini adalah indah sekali. Iman itu kepercayaan kita, keyakinan kita hari ini harus bersepakat dengan Tuhan. Bersepakat dengan Tuhan. Iman kita ini harus bersepakat dengan Tuhan, percaya akan kuasanya, percaya akan kasihnya sampai Yesus datang ke dunia ini untuk kita. Kita mau bersepakat dan percaya kepada Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami melihat kesetiaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib atas Oma, anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan melewati masa-masa pandemi untuk satu tujuan yang jauh lebih besar. Membuktikan Tuhan Yesus Engkau lebih besar dari segala pandemi yang ada. Dan kami percaya Tuhan sedang membawa Oma dan seluruh keluarga, anak-anak dan cucu
kepada dalam satu musim yang baru Amin. lewat Roadway to Christmas ini Amin. Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, tidak terbatas. Firman-Mu mengatakan Kau tidak pernah lalai dan tidak ada satupun janjimu yang tidak digenapi atas Oma ini. Anak-anaknya diberkati, keluarganya dipulihkan. Kalau ada masalah warisan, kami percaya yang terbaik daripadamu. Berkat berasal daripadamu Tuhan. Kami menolak, mematahkan segala siasat yang menghalangi, menghambat berkat Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir, berlimpah-limpah, tidak terbatas. Dan itu yang akan dialami memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Pengharapan yang pasti Tuhan terus tumbuhkan atas keluarga Oma ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarganya Oma, untuk anak-anaknya, juga untuk menantunya, juga untuk cucu-cucunya. Kami berdoa untuk kerinduannya, bahwa seisi rumahnya beribadah pada Tuhan, seisi rumahnya melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawat hati anak-anaknya, lawat hati menantunya, lawat hati cucunya. Semua terpesona oleh imannya Oma ini, semua terpesona oleh Allahnya Oma, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya sisi keluarganya seperti Tuhan Nuh, Tuhan membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Iman Oma juga Tuhan, dia membangun bahtera untuk keluarganya Tuhan, sehingga seisi rumahnya oleh imannya kepada Yesus Kristus, seisi keluarganya boleh diselamatkan, boleh mereka semua beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan cinta mula-mula kepada Tuhan. Kobarkan ini Tuhan, iman yang menyelamatkan Tuhan, untuk mereka keluarganya dipisahkan dari kehidupan dunia ini untuk kehidupan bagi Allah Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga. Kalau ada mungkin yang imannya goyah, imannya lemah, Tuhan yang menarik kembali, Tuhan yang menarik kembali dengan tali kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terjadilah Tuhan, biar Oma ini sukacita. Hari-hari hidupnya Tuhan di masa tuanya adalah hari sukacita, hari-hari penuh syukur, yang dilimpahi berkat Tuhan, yang dilimpahi juga berkat rohani dari dalam surga, yang berlimpah-limpah buat Oma dan keluarganya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Ayo berdoa Tuhan supaya Tuhan yang memberkati Oma untuk terus semakin hatinya melekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang meluputkannya terus seperti Tuhan sudah meluputkannya selama ini dari berbagai sakit penyakit. Tuhan yang melindunginya di dalam masa pandemi dan dia terluput daripada COVID-19. Kami bersyukur Tuhan yang membentenginya karena dia mengenal nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus hatinya terpaut dan melekat kepada Tuhan. Dan biarlah seluruh kerinduan hatinya, seruannya untuk kehidupannya dan kehidupan anak-anak dan cucu-cucunya, Tuhan jawab, Tuhan dengarkan. Bahkan kerinduannya untuk ponakan-ponakannya, Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang meluputkannya, dan biarlah hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih kami berpegang kepada janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan Oma Teresia ini Tuhan. Dengan panjang umur kenyangkan dia. Perlihatkanlah kepadanya Tuhan keselamatan daripadamu yang bukan hanya untuk kehidupannya tapi juga untuk kehidupan seluruh orang-orang yang mengenalnya, seluruh keluarganya, seluruh sanak saudaranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja baginya, bagi seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan bagi Oma, bagi keluarganya, untuk kesaksian indah tentang pemeliharaan Tuhan di masa pandemi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan karena hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja semesta alam, yang kami akan merayakan kehadiran-Mu lebih dari 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami manusia, dan yang sudah naik ke sorga, dan kami nantikan kedatangan-Mu kembali menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Karena Engkaulah penguasa alam semesta yang bertakhta di atas kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oh ya, taplak Natal. Nah, dia udah pasang pohon kan, Oma? Nah, ini nanti bisa dipakai buat persiapan Natal. Rasa mulai juga dapat. Satu malam ya. Kasih ya buat Natal nanti ya, Oma. Oma yang kasih buat cucunya ya. Iya. Nah, ada 5 nih. Terima kasih ya. Apa ya? Salam rindukanlah Tuhan Yesus nanti yang melawat lebih dahsyat menjawab doa-doa ya. 2022 Lebih. makin luar biasa. Amin. Dalam Yesus. Ya, Bapak Ibu, Saudaraku, kita baru selesai mengunjungi Oma Teresia atau Oma Hiskia, dan tadi kita mendengar kesaksiannya yang luar biasa. Selama masa pandemi Tuhan memelihara. Walaupun sudah umur 62 dan 64, walaupun sudah umur 64, tetapi Tuhan jagai selama Covid, terlindungi selama Covid, walaupun beliau bekerja di daerah yang berisiko, yaitu di klinik kesehatan, dan banyak orang yang terkena, tetapi Oma Teresia dilindungi Tuhan. Itu penggenapan janji Tuhan dalam Mazmur 91, bahwa mereka yang melekat pada Tuhan dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Karena itu setialah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, apapun kondisimu, Tuhan menjagai dan melindungi. Tuhan memberkati.